Ayo, welcome back guys di channel review Just Like Man. Selamat datang kembali buat kalian penonton setia di channel ini. Dan apabila kalian baru saja menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa, kita akan melakukan sebuah video review ya, smartphone, gadget, laptop, notebook yang berada di Indonesia. Pada video kali ini, spesifik video kali ini yaitu Xiaomi 11T Pro atau Xiaomi 11T Pro. Seperti apa spesifikasi dan harganya, kita akan bahas selanjutnya di video ini. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah seperti biasa. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya atau video selanjutnya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita mulai video reviewnya. Xiaomi 11T Pro atau Xiaomi 11T Pro. Sebenarnya HP ini sudah dirilis Indonesia tahun kemarin ya, hampir belum genap 1 tahun sebenarnya, hanya beberapa bulan, tapi sudah termasuk tahun kemarin lah karena 2021. Untuk networknya sendiri sudah dari namanya ya, menggunakan 5G seperti biasa ya, HP-HP zaman sekarang juga menggunakan 5G. Launchingnya rilis 2021 Oktober kemarin untuk internasionalnya. Untuk bodinya sendiri ya, dimensinya berukuran tinggi 164 mm atau 16 cm dengan lebarnya 76,9 mm atau 7,6 cm dengan ketebalan 8,8 mm atau 0,8 cm ya, cukup tebal karena biasanya HP itu cuma 0,8 biasa, bukan ada lagi ya. Untuk beratnya sendiri sudah 204 gram, sudah agak berat dikit ya dibandingkan HP sekelasnya, yaitu kemungkinan masih 180-an gram seperti itu. Tapi karena ya tergantung dari frame-nya juga, backnya apakah plastik atau metal, jadi itu sangat berpengaruh. Jadi nggak terlalu ya, untuk keseluruhan tidak terlalu pengaruh beratnya seperti itu. Untuk build-nya sendiri, keamanan sudah menggunakan Gorilla Glass Victus bagian depan, Gorilla Glass terkuat saat ini ya. Jadi kita tidak bisa remehkan dari durability HP Xiaomi 11T Pro ini. Ketahanannya, drop testnya kita tidak bisa ragukan lagi. Aluminium frame-nya sudah menggunakan metal, dan glass back menggunakan glass. Jadi HP ini mirror lah istilahnya, depan belakang glass. Tapi kita belum tahu untuk yang bagian belakang apakah mau memakai Gorilla Glass Victus juga atau cuma ya pasangan aksesoris saja lah. Untuk SIM-nya menggunakan dual SIM, bukan hybrid, karena HP zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan SD card ya pastinya. Untuk keamanannya yaitu IP53-N Splash resistant, bukan IP64 seperti HP Samsung atau lainnya ya, IP53, jadi agak kurang lah performanya untuk ketahanan debu dan splash resistant. Bukan tahan air loh ya, ini tahan cipratan airnya saja. Kalau tak air ya tetap masuk lah istilahnya. Untuk displaynya sendiri, layar sudah menggunakan AMOLED, Dolby Vision, 1 miliar color, 1 billion color, 120 Hz, refresh rate, HDR10+, 800 nit dengan puncak kecerahannya 1000 nit. Sudah sangat bagus sekali ya display dari HP ini. Karena HP ini sudah pertama menggunakan AMOLED meskipun tidak tinggi seperti Super AMOLED. Sudah menggunakan Dolby Vision, yaitu sangat menambah fitur kenyamanan dari pengguna seperti itu. Dengan 1 billion color, pilihan warna yang sangat banyak juga, pasti enak dipakai lah istilahnya untuk kontras warna. Lalu untuk ya seperti itu, menambah kenyamanan dari penggunaan seorang pengguna ya pastinya. Dengan refresh rate yang 120 Hz, jadi maksimal kalian bisa menggunakan untuk game, scroll YouTube seperti itu, video itu menggunakan 120 fps peaknya, puncaknya, jadi tidak bisa lebih dari itu. Tapi kalau 120 fps sudah sangat nikmat, sangat memanjakan mata istilahnya ya. Dan juga puncak kecerahannya 1000 nit, sangat cerah sekali ya seperti itu. Karena ya mungkin karena AMOLED sendiri, jadi kalian tidak perlu meningkatkan sampai maksimal lah kecerahan HP ini kalau di outdoor ya. Kalau mungkin pakai IPS LCD mungkin harus dipuncakkan seperti itu. Untuk size-nya sendiri sudah 6,67 inci, cukup standar dengan screen to body ratio 85%, cukup standar juga. Resolusinya 1080p atau 1080x2400 pixel dengan PPI density-nya 395 pixel per inci, cukup standar dari resolusi hingga ukurannya juga. Tapi untuk displaynya sudah sangat bagus pastinya. Proteksinya seperti tadi, yaitu Gorilla Glass Victus, Gorilla Glass terkuat saat ini. Untuk OS-nya sendiri sudah menggunakan Android 11, mungkin bisa di-upgrade ke Android 12, tapi
kita belum tahu. Dengan UI-nya sendiri MIUI 12,5, mungkin bisa di-upgrade ke MIUI yang 13 ya, seperti itu. Untuk chipsetnya sendiri sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 888 5G 5 nanometer. Untuk yang belum tahu, Snapdragon 888 5G 5 nanometer ini sudah dipakai di Asus ROG Phone yang generasi ketiga atau keempat seperti itu kalau nggak salah. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi ke performa gamingnya untuk gaming kelas atas seperti itu. Karena ini masih berada di bawahnya Snapdragon 8 Gen 1, masih satu tingkat, jadi kita nggak bisa remehkan lah istilahnya. Dengan konfigurasi CPU octa-core-nya yang pasti ya octa-core 1x2,8, 3x2,42, dan 4x1,8. Dengan GPU-nya Adreno 660 sudah terintegrasi dengan chipsetnya tadi yaitu Snapdragon 888, jadi kita tidak bisa otak-atik ya. Dengan memory card-nya, SD card tidak ada seperti biasa, HP-HP sekarang nggak ada slot SD card-nya. Untuk RAM-ROM internalnya dengan varian 8128, 8256, dan juga 12256. Jadi varian HP ini untuk memori internalnya, RAM-ROM-nya cukup beragam. Ini berpengaruh ke harganya, seperti itu. Tapi kita bahas harganya di belakang-belakang saja ya. Kita bahas spesifikasinya dulu. Ke bagian kamera yaitu triple kamera dengan kamera utama wide 108 megapiksel, sangat tinggi sekali megapikselnya, tapi megapiksel katanya tidak berpengaruh ke hasil jepretan foto. 8 megapiksel ultra wide dan juga 5 megapiksel telefoto makro. Jadi untuk fiturnya dari HP ini, kamera triple kameranya sudah cukup banyak juga ya. Dengan 108 megapiksel bukan main-main ya, mungkin tidak terlalu pengaruh ke hasil jepretannya, tapi menambah nilai plus dari sebuah kamera HP ya, seperti itu. Dengan fiturnya kamera tersebut yaitu dual LED, dual tone flash, HDR, dan juga panorama. Dan video capture-nya 8K atau 8K, 8K, 30 fps hingga 1080 960 fps HDR dan gyro EIS. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kamera dari Xiaomi 11T Pro ini sudah sangat bagus dari sisi kualitas dan juga sisi fiturnya. Kegunaan juga banyak ya pastinya. Dengan selfie kamera 16 megapiksel cukup standar ya, mungkin untuk HP sekelasnya cukup standar, tapi untuk HP sekarang dengan harga segitu mungkin sudah cukup tinggi seperti itu ya. Kita bahas lagi harganya di bagian belakang. Selfie kamera bisa menggunakan video output sebesar 1080 60 fps, sudah cukup bagus juga. Soundnya, loudspeaker pasti ada ya. Dengan jacknya, slot port 3,5 mm jack tidak ada ya, sayang sekali. Seperti biasa HP-HP zaman sekarang, WiFi pasti ada, Bluetooth 5.2 ditinggikan Bluetooth-nya karena bagaimana lagi untuk nyambung ke Bluetooth earphone, headset, dan headphone seperti itu. GPS pasti ada, NFC ada di Indonesia ya, infrared port ada, radio tidak ada. Untuk USB-nya Type-C 2.0, bukan 3.1 ya, 2.0 masih ya. Dengan fiturnya sensor fingerprint side mount di bagian kanan atau kiri, dengan accelerometer, gyro, proximity compass, barometer cukup standar. Dengan baterai lithium polimer 5000 mAh non removable, fast charging 120 watt. Sangat tinggi sekali untuk ngecasnya ini. Ngegas ini ngecasnya ada 72% dalam 10 menit, 100% dalam 17 menit yang diiklankan ya. Seperti itu. Power delivery 3.0 dengan quick charge 3+. Untuk baterainya sendiri mungkin 5000 mAh itu cukup besar karena ya banyak sekali HP yang menggunakan 5000 mAh, tapi untuk fast chargingnya masih menggunakan 50 watt, 30-an watt, seperti itu 45 watt, tapi ini sudah 120 watt ini. Untuk 100% cuma ya 17 menit paling mentok lah, 20 menit. Jadi kalian pakai baterai habis ngecas cuma 20 menit 100% lagi. Jadi ya sangat nilai plus lah baterainya ini, fast chargingnya sangat gila-gilaan lah pastinya. Untuk harganya sendiri di Indonesia ya tergantung varian RAM-ROM-nya juga. Tadi kita sudah bahas. Untuk yang termurah mungkin masih berada di 5-6 juta, tapi untuk varian 8128 lah. Tapi untuk yang varian 1225 bisa mencapai hampir 8 juta seperti itu. Jadi kita bisa kasih rentang harga dari 5 sampai 8 juta. Rentang harga dari Xiaomi 11T Pro ini, tapi tergantung juga dari toko online-nya. Baiklah, kita masuk ke summary ya. Xiaomi 11T Pro ini dengan performa yaitu chipset Snapdragon 888 5 nanometer seperti itu, sudah kita simpulkan bahwa performa sudah sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa remehkan performa dari HP ini, pastinya dari segi gaming, penggunaan sehari-hari ya, everyday use atau ya digunakan sebagai content creator, edit foto, video seperti itu sudah sangat bisa. Lalu ke bagian display yaitu layar AMOLED 120 Hz ya,
dengan kecerahan juga 1000 nit pasti menambahkan kenyamanan dari pengguna seperti ya AMOLED pertama ya lebih hemat baterai dan juga kontras pilihan warnanya juga lebih tinggi daripada OLED dan IPS LCD pastinya. Dengan 120 Hz refresh rate ya itu sudah sangat nyaman di mata pastinya ya. Untuk itu. Yang ketiga yaitu kamera, kita masuk ke kamera. Triple kamera dengan fungsi yang berbeda-beda dan juga fitur yang berbeda-beda dari selfie hingga main kamera sudah sangat mumpuni untuk digunakan sebagai pengguna sehari-hari. Itu, tapi untuk seperti profesional juga sangat mumpuni kamera belakangnya ya, kamera main kameranya seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang kameranya sudah merupakan nilai plus ya pastinya. Dan juga kita masuk ke akhirnya ke baterai. Baterainya sudah cukup tinggi 5000 mAh, cukup standar. Tapi yang tidak standar di sini adalah 120 Hz fast charging-nya. Sangat cepat untuk ngecasnya pastinya ya. Itu merupakan nilai plus dari sebuah HP. Jarang-jarang fast charging itu menjadi nilai plus karena biasanya hanya di rentang 30, 45, 50 seperti itu. Tapi ini 120 Hz merupakan nilai plus. Jadi ya HP Xiaomi 11T Pro ini hampir tidak ada drawback-nya. Mungkin jika digunakan secara langsung kalian akan menemukan drawback-nya ya. Tapi ini video ini merupakan hanya referensi, bukan sebuah video untuk memojokkan suatu subjek ya. Karena ini hanya menggunakan referensi bagi kalian yang ingin mencari HP atau sekedar menambah informasi ya seperti itu. Oke, sekian video review Xiaomi 11T Pro dari Just Luckman ya. Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan stay tune di channel ini. Jangan malu juga untuk kalian komen, saran, kritik, bertanya seperti di kolom komentar ya. Saya akan menjawabnya secepat dan sebisa mungkin, oke? Di sini Lukman sebagai host kalian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.